Terima kasih banyak Bapak. Iya Ibu. Sudah berkenan hadir dalam sesi penerapan pasca observasi yang mana proses observasi di kelasnya sudah dilaksanakan ya? Sudah. Memudahkan pembelajaran, pekerjaan dan acara percakapannya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bapak Pupu? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah Bapak Pupu ya. Ini masih dalam rangkaian supervisi akademik ya. Ya. Sebelumnya kita sudah melakukan tatapan praobservasi dan saya sudah diizinkan oleh Pak Pupu untuk bisa mengobservasi jalannya pembelajaran. Ya. Itu mengajar mata pelajaran ekonomi ya. Kemarin yang dibahas ya, dalam pembelajaran mengenai tenaga kerjaan ya Pak Pupu. Ya. Menurut Pak Pupu sendiri ya, dari proses berjalan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan harapan Pak Pupu atau tidak? Nah, baik, untuk hasil pelaksanaan ya secara umum memang sudah sesuai karena di situ keaktifan siswa bisa lebih meningkat dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah meningkat ya sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu. Ya. Berarti kemarin Pupu sudah mencetuskan ya tujuan dari area yang akan dikembangkan. Ya. Yaitu yang pertama tadi Pak Pupu menyebutkan mengenai keaktifan peserta didik, ya. Gitu kan ya. Yang tadi menyampaikan bahwa hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung, Pak Pupu pun ya merasa puas ya atau merasa sesuai dengan harapan Pupu ketika peserta didik itu dapat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dari keaktifan tersebut Pak Pupu, hal apa yang menyebabkan? Baik, untuk hal yang menyebabkan siswa-siswi tersebut lebih aktif mungkin diantaranya karena penerapan metode pembelajaran yang saya berikan. Nah, di situ kan selain pembelajaran cooperative learning ya, kelompok dan juga ada diferensiasinya juga. Jadi mau tidak mau ya siswa harus aktif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut karena metode pembelajaran yang saya berikan itu berdasarkan pilihan siswa gitu. Misalkan siswa yang suka auditori mengerjakan tugas yang bersifat semacam presentasi gitu. Misalkan yang visual membuat poster dan kinestetik memperagakan atau role playing. Jadi semuanya bisa saling berkolaborasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya. Baik, jadi menurut pengamatan Pak Pupu sendiri ya yang menjadi faktor ya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Pak Pupu ini karena metode yang dijalankan oleh Pak Pupu ya tadi disampaikan bahwa menerapkan cooperative learning ya dalam proses pembelajaran ketika si siswa itu bekerja sama dalam kelompok ya Pak Pupu tadi menyebutkan juga, kemudian memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian juga di sini Pak Pupu yang saya ya dalam proses pembelajaran Pak Pupu, area yang ingin dikembangkan itu adalah KSE. Ya. Nah, menurut Pak Pupu sendiri, bagaimana tuh sosial emosional peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Nah, memang untuk KSE sendiri di kita masih tergolong awam ya gitu ya Pak. Namun mau tidak mau untuk perkembangan atau inovasi pembelajaran KSE harus bisa dilaksanakan gitu. Nah, terkait KSE tersebut kan itu untuk mengetahui keadaan kondisi emosional siswa. Ya, saya sendiri sudah menerapkannya dengan salah satunya menggunakan teknik stop seperti itu di awal pembelajaran. Selain itu menanyakan kabar siswa. Ya. Menurut Pak Pupu sendiri nih dalam tadi ya area yang dikembangkan selain didik juga mengenai SK tadi, nah, sejauh mana menurut Pak Pupu efek ya dari adanya teknik stop kemudian
menanyakan keadaan sosial emosional Pak Pupu gimana? Nah, baik, menurut saya ya untuk menerapkan KSE itu sangat membantu, apalagi di dalam awal pembelajaran atau pembukaan, karena itu dapat meningkatkan kesadaran siswa ya. Kadang-kadang kan siswa ketika pembelajaran berlangsung fisiknya saja yang ada di kelas, mungkin pikirannya memikirkan berbagai macam hal. Nah, dengan penerapan KSE, terutama teknik stop, bisa meningkatkan konsentrasi siswa dan menenangkan hatinya, misalkan sedang ada problem dan lain sebagainya, itu bisa sedikit diredam ya, untuk tujuannya bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik, dia sudah menyampaikan ya aktivitas dari atau pengaruh atau dampak dari adanya KSE ya dalam proses pembelajaran siswa agar siswa bisa hadir secara utuh ya, di dalam proses pembelajaran. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Pupu di awal percakapan kita dulu ya, keaktifan, kemudian memenuhi kebutuhan belajar mulai dan juga sudah pas. Nah, kalau misalkan di persentase nih Pak Pupu ya, berapa nih persentasenya dari kesan yang dilakukan oleh Pak Pupu dalam pembelajaran kemarin? Kalau di presentasi kisaran 85 sampai 90, Pak. Karena ya kemarin itu memang secara umum sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kendala terkait waktu pelaksanaan yang kurang cukup ya waktunya ya, karena tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, langkah apa nih yang akan dilakukan Pak Pupu misalkan agar tadi salah satu hambatan yang pertama adalah keterbatasan atau ketidakcukupan waktu dalam proses pembelajaran. Nah, langkah apa yang akan dilakukan Pak Pupu agar hal tersebut tidak terjadi? Baik, salah satunya ya lebih memperhatikan manajemen waktu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk teknis pembuatan pengerjaan tugas itu lebih sedikit disederhanakan. Ya. Kemudian ada lagi nggak Pak Pupu dalam proses pembelajaran kemarin hambatan lain selain perihal waktu? Saya rasa cukup, Pak. Cukup, berarti hanya itu ya, mengenai manajemen waktu. Nah, kemudian untuk kedepannya nih Pak Pupu ya, mencoba metode atau pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terinteraksi dengan KSE, langkah apa yang akan dilakukan Pak Pupu ke depan dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, yang mungkin saya akan lakukan ke depannya terus mengeksplor, Pak, terkait dengan metode-metode pembelajaran yang tujuannya supaya terus dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Karena ya saya jujur lagi belajar menghindari metode pembelajaran konvensional, tapi bukan berarti konvensional itu tidak baik ya Pak, tapi selalu ingin menyuguhkan hal-hal baru ketika memasuki ruangan kelas supaya kegiatan pembelajaran tidak jenuh dan siswa bisa lebih antusias gitu. Berarti Pak Pupu sendiri nih, ketika misalkan kita kan tadi Pak Pupu intinya atau bisa diambil kesimpulan ya, mencoba untuk membandingkan mungkin ya dengan metode pembelajaran konvensional dengan diferensiasi kan gitu. Nah, menurut Pak Pupu sendiri tingkat nyaman yang konvensional atau nyaman yang dengan pembelajaran berdiferensiasi ketika mengajar? Untuk saya pribadi jauh lebih nyaman diferensiasi ya Pak, karena untuk konvensional itu kan identik dengan kita itu berbicara satu arah menjelaskan. Nah, memang terkadang ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya, tapi untuk kita sendiri sebagai pendidik akan terasa capek kalau misalkan dari awal masuk sampai akhir didominasi dengan menjelaskan materi gitu. Karena apa ya, selain siswanya harus aktif, kitanya juga jadi lebih ringan ketika melaksanakan pembelajaran, ketika misalkan teknis yang dilaksanakan di kelas itu sudah direncanakan dengan baik seperti itu. Terus
yang selanjutnya yang ingin mulai saya aplikasikan di kelas itu terkait dengan pembelajaran yang sekiranya menggunakan teknologi, Pak. Seperti itu. Ya, berarti Pak Pupu merasa lebih nyaman ya, dengan metode pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Kemudian gini Pak Pupu, kan tadi juga Pak Pupu menyampaikan ingin terus mengeksplorasi ya berbagai metode pembelajaran ya, tidak KSE, diferensiasi. Nah, dukungan yang seperti apa nih yang dibutuhkan oleh Pak Pupu, dan juga ketika tadi misalkan ingin menerapkan teknologi juga dalam proses pembelajaran, dukungan yang seperti apa nih yang Pak Pupu butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Nah, untuk dukungan sendiri dalam hal ini kan kita tidak terlepas dari penggunaan alat ya, Pak, terutama di sini penggunaan proyektor dan lain sebagainya. Nah, mungkin dukungan yang saya butuhkan itu ya sarana dan prasarana yang harus lebih lengkap yang difasilitasi oleh sekolah. Jadi dukungan yang dibutuhkan yang menunjang ya proses berjalannya pembelajaran yang itu adalah adanya sarana prasarana yang memadai juga ya sebagai sektor pendukungnya. Baik Pak Pupu nih, mengenai kalau misalkan dari segi keaktifan gitu kan ya, itu sudah terlihat ya, kemudian juga pemenuhan kebutuhan belajar juga kan sudah hampir sesuai, KSE juga mampu mengkondisikan siswa agar bisa hadir secara utuh dalam proses pembelajaran. Kalau misalkan dari sisi pengetahuannya, Bu Pupu, misalkan tingkat keberhasilan tujuan dari pembelajaran, tadi materi pekerjaan, gimana tuh Pak Pupu? Nah, untuk dari segi pengetahuan yang didapatkan oleh siswa, saya melihat ya kemarin itu karena kan berlapis-lapis tugas ya sebenarnya itu. Yang pertama kan siswa di dalam satu kelompok itu membuat poster misalkan tentang ketenaga kerjaan. Setelah posternya dibuat kan dilanjut dengan anggota yang lain yang nggak memiliki gaya belajar auditori menjelaskan atau mempresentasikan. Setelah itu dilanjutkan oleh temannya yang memiliki gaya belajar kinestetik dengan menggunakan bermain peran atau role playing. Nah, dari ketiga tugas tersebut memang saya rasa pemahaman siswa sudah begitu dalam ya, karena selain membuat materi, menjelaskan materi, memperagakan juga. Jadi saya rasa untuk dari segi pemahaman sudah sangat cukup karena siswa sudah mendapatkan pembelajaran yang bermakna dalam hal tersebut. Baik Pak Pupu, selanjutnya mungkin saya ingin menyampaikan ya mengenai hasil observasi saya kemarin di kelas. Tadi secara garis besar Pak Pupu juga sudah mampu merefleksikan ya bagaimana proses berjalannya pembelajaran untuk aspek dan strategi pengembangan keaktifan siswa ya. Pak Pupu sudah menjalankan dengan baik yang tersebut. Terlihat sekali konten yang diberikan oleh Pak Pupu juga berbeda-beda ya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa gitu kan ya. Pak Pupu juga memberikan stimulus materi dengan baik ya sehingga siswa mampu memahami materinya dengan baik dan ya mengakses materi dengan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Untuk tugas juga Pak Pupu kemarin ya, Pak Pupu juga menyampaikan instruksi penyelesaian tugas dengan berbeda-beda atau diferensiasi produk ya, produk. Yang auditori Pak Pupu diberikan tugas untuk presentasi, kemudian untuk yang visual membuat poster dan yang peran ya. Dan untuk aspek sikap pun saya lihat ketika KSE itu diterapkan siswa terlihat sekali antusiasnya ya, sedikit sekali atau bahkan tidak ada siswa yang istilahnya raganya di sini ya batinnya di luar gitu kan. Jadi peserta didik sudah mulai bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, juga mereka semuanya dalam kelompoknya terlibat aktif ya satu sama lain. Jadi tidak hanya mengandalkan satu dua orang, karena tadi saya rasa faktor utamanya mampu memenuhi kebutuhan belajarnya masing-masing. Dan untuk yang kedua yang saya lihat ya, untuk strategi pembelajaran kooperatif media terintegrasi dengan diferensiasi dan KSE ini sangat luar biasa ya, yang sudah Pak Pupu terapkan, sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat oleh Pak Pupu, kemudian
membantu siswa ketika ada siswa yang kurang paham, misalkan ya, yang mengalami kesulitan, ya siswa tersebut mampu mendapat bantuan dari rekannya yang Ya. paham gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa catatan Pak Pupu yang saya lihat ya dalam proses Pak Pupu. Di awal juga Pak Pupu sudah menyampaikan teknik stop dan juga melakukan ice breaking ya. Tapi ketika di tengah pembelajaran sudah mulai jenuh, mulai boring, Pak Pupu tidak melakukan ice breaking lagi, gitu kan ya. Nah, mungkin kedepannya Pak Pupu bisa menyisipkan atau bisa melihat situasi kondisi keadaan siswa. Kemudian memang kemarin ya ketika proses pembelajaran tadi Pak Pupu juga sudah menyampaikan waktu ya yang tidak cukup, sehingga tahapan dalam modul ajar ketika presentasi tidak sepenuhnya kelompok dapat waktunya ya, sehingga dilanjutkan di kemudian hari gitu kan. Kemudian Pak Pupu yang terakhir mungkin yang saya catat gitu kan ya, dalam proses penguatan materi itu belum belum menyeluruh mungkin ya, belum sebatas di permukaan, tidak terlalu mendalam di akhir pembelajaran. Itu Pak Pupu yang saya catat ya dalam proses pembelajaran kemarin. Saya melakukan observasi di kelas, ya, keseluruhan memang sudah sangat baik, sudah sangat bagus ya, sesuai dengan harapan kita semua, harapan Pak Pupu dari tujuan pembelajaran kita tercapai. Dari aspek pengembangan yang ingin dikembangkan juga Pak Pupu sudah lakukan ya, dan juga berdampak positif di masyarakat dan ya. Saja mungkin ya, Pak Pupu perbincangan kita pada hari ini mengenai pasca observasi. Terima kasih Pak Pupu sekali lagi Sama-sama. rangkaian supervisi akademik ini dari awal pra observasi, kemudian saya mengamati di kelas, dan sampai pada saat kapan pasca observasi. Terima kasih Pak Pupu. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.